Kita ke informasi lain, saudara. Ratusan pencari kerja berbondong-bondong mengikuti bursa kerja yang digelar di Gelanggang Olahraga Tanjung Duren, Jakarta Barat. Tak hanya lulusan baru, sejumlah pencari kerja berusia 40 tahun ke atas pun mengadu peruntungan untuk mendapatkan pekerjaan. Sejak Selasa pagi, antrean mencari kerja mengular di halaman Gor Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Mereka mencari peluang kerja dalam Job Fair Jakarta Barat 2025 yang digelar oleh Pemkot Administrasi Jakarta Barat. Bursa kerja ini digelar selama 2 hari hingga 4 Juni 2025. Yang menarik, saudara, tak hanya lulusan baru, pencari kerja berusia di atas 40 tahun yang pernah merasakan dunia kerja pun ramai beradu nasib. Meski tak lagi muda, mereka tetap optimistis bersaing mendapatkan pekerjaan dari 22 perusahaan yang membuka lowongan kerja di Job Fair ini. Pengen tahu aja dan juga mau nyari peluang sih. Karena kerja tapi berhenti karena urusan ya ada urusan lain loh. Sekarang udah 40 ini Ibu yakin nggak sih Bu dapat peluang kerja Ibu saat ini Bu? yakin sih, yakin. Yang udah berexperience, udah pengalaman banyak, untuk usia sih nggak masalah. Ekspektasi saya nggak ada. Yang keinginan saya untuk posisi saya belum ada. Maraknya pencari kerja berusia di atas 40 tahun, Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Yuli Hartono menegaskan pemerintah membuka peluang bagi semua masyarakat dalam mencari kerja. Mereka diharapkan mampu bersaing dan pemerintah pun tidak membatasi usia pencari kerja. Soal kegiatan Job Fair, hanya formalitas perusahaan saja pun ditepisnya. Ya silakan saja berkompetisi ya. Kan yang kami sebagai pemerintah tidak membatasi hal itu. Peluang-peluang ini ada gitu. Pemerintah khususnya Pemda tidak membatasi. Monggo silakan. Nanti akan terseleksi alam. Itu cuma formalitas ya Mbak? Bisa nggak klarifikasi? Enggak, itu hanya perasaan. Ayo semangat gitu. Sementara itu, saudara, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespons data pengangguran Indonesia. Hasan menekankan sesuai data PPS, pemerintah telah menekan tingkat pengangguran terbuka dari 4,8% pada 2023 menjadi 4,76% pada 2024. Angka pekerja penuh waktu pun disebut meningkat. Lewat data ini pemerintah bilang aspek ketenagakerjaan dianggap masih cukup baik. Sementara proyeksi Dana Moneter Internasional IMF yang menyebut Indonesia akan mencatat persentase pengangguran tahun 2025 sebesar 5% akan jadi masukan. Tentu jadi masukan yang penting, sangat penting bagi pemerintah. Kalau menurut data dari BPS terbaru, angka pengangguran terbuka justru turun. Ya, bulan ini sampai bulan ini justru angka pengangguran terbuka itu turun dari 4,8 ke 4,7, 4,82 ke 4,76. Itu artinya angka pengangguran orang-orang yang benar-benar nganggur ini itu turun. Memang pengangguran absolut nih, pengangguran absolut itu kira-kira ada tambahan sekitar 83.000 orang. Tapi ini juga tidak hanya karena orang PHK, tapi juga naiknya orang-orang di usia angkatan kerja. Bursa lowongan kerja masih jadi pilihan pencari kerja di berbagai daerah. Membanjirinya, para pekerja di acara bursa lowongan menjadi salah satu indikatornya. Di Bekasi, Jawa Barat misalnya, pada akhir Mei lalu, pencari kerja memadati bursa kerja yang digelar Pemkab Bekasi. Sejumlah pencari kerja bahkan pingsan akibat berdesakan. Kericuhan juga terjadi di arena bursa lowongan kerja. Soal ini, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi berjanji hal serupa tak akan terulang. Nah, untuk ke depan evaluasi tadi, apakah konsep job fair yang akan kita adakan ke depan itu akan seperti itu dengan perbaikan, atau kita akan berubah konsep menjadi misalnya virtual kembali tapi dengan sebuah pola yang berbeda. Saya pun akan memastikan
job fair berikutnya mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu lagi. Padatnya bursa lowongan kerja juga terjadi di Batam. Pada April lalu, para pencari kerja berdesakan dalam sebuah bursa kerja atau job fair. Aksi saling dorong tak terhindarkan, akibatnya beberapa pencari kerja jatuh ke selokan. Ekonom menilai fenomena yang tengah terjadi, jumlah lapangan kerja dan pencari kerja tidak seimbang akibat banyak warga usia produktif tak terserap pasar tenaga kerja. Antara lapangan kerja yang memang berkualitas dengan jumlah angkatan kerja yang naik 3,6 juta tiap tahunnya, ini makin tidak seimbang. Dan kalau ini terus terjadi, maka klaim persentase pengangguran rendah itu adalah klaim yang semu. Akar masalahnya adalah kenapa banyak usia produktif itu tidak bisa diserap ke pasar tenaga kerja kita di tengah situasi bonus demografi. Karena ini bukan sekedar masalah kualifikasi pendidikan, tapi masalah dari sisi lapangan kerja atau permintaan secara agregat memang sedang mengalami penurunan. Semangat para pencari kerja mendatangi bursa lowongan kerja juga harus dibarengi kejelasan tindak lanjut surat lamaran yang telah diberikan. Fakta bahwa bursa lowongan pekerja dibanjiri pengunjung juga menjadi peringatan bagi pemerintah soal lapangan pekerjaan yang tak tersedia. Tim Liputan, Kompas TV. Selengkapnya soal maraknya bursa kerja, kita sapa jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juru kamera Ricky Sultana di Gor Tanjung Duren, Jakarta Barat. Rahma, selamat petang. Rahma, bagaimana antusias mencari kerja di sana dan berapa lama sebenarnya perusahaan membutuhkan waktu untuk memproses lamaran para pencari kerja? Ya, Dipo dan juga saudara, karena sekarang sudah pukul 4:30 lewat, begitu ya Dipo, tentunya untuk job fair yang ada di Tanjung Duren ini sudah tutup karena ini dijadwalkan dibuka dari pukul 10 hingga pukul 4 sore saja. Tapi tadi kami juga sempat melihat begitu dari pukul 3 sore tadi hingga menjelang tutupnya job fair ini masih banyak begitu ya para pencari kerja yang bertanya-tanya di beberapa booth perusahaan yang masih buka, dan juga tentunya semakin sore ini tidak terlalu ramai, tidak seramai tadi pagi saat dibuka job fair ini di Polda juga saudara. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pencari kerja dan saya sudah bersama dengan Mbak Mada. Mbak, mungkin bisa dijelaskan tadi ini mendapatkan informasi job fair ini sejak kapan dan dari siapa mendapatkan hingga akhirnya mengikuti job fair ini? Saya dapat dari tante saya di WhatsApp, tapi saat itu belum ada di Instagramnya dinas Kementerian Tenaga Kerja beberapa hari yang lalu, sekitar minggu lalu gitu, ya 2 tempat. Berarti sudah tadi sudah mencoba beberapa perusahaan untuk dilamar? Ya, sudah mencoba beberapa, tapi kebanyakan kan masih ada batasan umur gitu kan ya, jadi itu juga ya gitu. Berarti tadi ada batasan umur itu mungkin bisa dijelaskan gitu, kenapa ada batasan umur? Ya mungkin karena mereka menginginkan yang masih fresh graduate atau lepas SMA, yang masih muda. Sementara kalau saya kan sudah cukup berumur, saya sudah punya pengalaman, saya sudah di taraf yang lumayan seperti supervisor atau leader gitu kan. Jadi mungkin tidak banyak lah ya perusahaan yang bisa atau mau menerima posisi tersebut gitu, karena ya ekonomi sekarang mungkin seperti itu gitu. Jadi susah juga ya gitu. Kita butuh hidup, tapi kita harus bersaing dengan yang muda. Kebanyakan perusahaan masih tetap menerima yang lepas SMA dengan gaji-gaji bawah UMR dibandingkan yang sudah S1 atau sudah memiliki pengalaman kerja, karena mungkin mereka harus membayar lebih gitu dengan ketentuan yang lebih benar gitu, dengan regulasi, karena kan sudah paham ya. Kalau anak yang baru SMA mungkin belum paham, yang penting kan kerja aja, dapat duit, bisa jajan. Tadi sudah mencoba di salah satu perusahaan berarti begitu ya Mbak ya. Dan dari HRD yang menerimanya itu dijelaskan gak berapa lama prosesnya untuk lamaran tersebut dan akan dihubungi kapan? Ada satu memang yang secara spesifik bilang, oh ini maksimal besok ya, soalnya kita minggu depan akan mulai rekrutmen dan kita kalau
Kalau cocok kita langsung ketemu sama HRD-nya gitu. Tapi kebanyakan tidak bisa menjanjikan dan kebanyakan masih oke, coba aja scan barcode-nya, kemudian nanti kita akan proses, tapi saya nggak bisa janji kapan, berapa lama atau gimana. Mungkin besar kecilnya perusahaan tersebut juga akan sangat berpengaruh gitu loh ya. Berarti di tiap-tiap perusahaan itu berbeda ya untuk penerimaan dokumen-dokumen dari pelamar? Kebanyakan masih digital ya, 100% digital. Jadi nggak ada yang ngasih hard copy lagi. Sekarang udah benar-benar semuanya scan barcode dan semuanya harus digital. Jadi CV, entah ijazah, entah apapun itu, entah certificate or anything itu semuanya harus digital gitu. Terima kasih ya. Itu Dipo dan juga saudara, salah satu penjelasan dari peserta atau pencari kerja di job fair yang ada di Gor Tanjung Duren ini. Tentunya untuk lamanya informasi yang akan diberikan oleh pihak perusahaan kepada pencari kerja ini berbeda-beda begitu. Ada tadi sebutkan bahwa hanya 1-2 hari saja, tapi ada beberapa perusahaan juga yang tidak menjanjikan akan menghubungi para pencari kerja ini setelah melamar di perusahaan tersebut. Dipo. Laporan Anda, jurnalis Kompas TV Rahma Pilian dan juru kamera Riki Sultana. Selamat bertugas kembali. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Kecelakaan truk beruntun terjadi di ruas Jalan Lintas Barat Sulawesi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Selain melukai 4 orang, kecelakaan menyebabkan arus lalu lintas lumpuh. Kecelakaan bermula saat truk box ekspedisi melaju kencang dari arah Mamuju menuju Makassar. Namun kehilangan kendali saat masuk tikungan, naas dari arah depan melaju 2 truk bermuatan sembako. Kecelakaan tak terhindarkan, truk box ekspedisi adu banteng dengan truk pengangkut sembako. Sementara 1 truk sembako lainnya yang beriringan dari belakang tidak sempat menghindar dan ikut menabrak, kemudian terjun ke sawah. 4 orang yakni 3 sopir dan 1 kernet mengalami luka serius dilarikan ke puskesmas terdekat. Salah satu korban bahkan sempat terjepit di dalam kabin namun berhasil diselamatkan warga. Kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun ada sekitar 3 mobil, sehingga tidak ada yang meninggal dunia. Ya, hanya ada yang luka-luka berat. Ya. Ada berapa yang luka ini yang dilarikan ke rumah sakit? Ada sekitar 4 orang ini yang ke rumah sakit. Saudara, polisi serahkan berkas kecelakaan mobil yang menewaskan mahasiswa UGM Argo Erik Avandi ke Kejaksaan Negeri Sleman. Ulasan selengkapnya saudara akan kami hadirkan